Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2221 sampai bab 2230. Pindah kembali ke Takuya yang mulai pusing karena semua teriakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya sambil berteriak, "Turunkan. Ini bukan waktunya untuk berdebat." Setelah mendengar itu, semua orang terdiam. Sementara mereka pasti akan membalas sebelum melanjutkan diskusi di antara mereka sendiri di pertemuan sebelumnya. Sekarang setelah sebanyak ini yang dipertaruhkan, mereka tahu lebih baik daripada mengabaikan Takuya. Sial. Bahkan Masaru yang terus ingin melengsarkan Takuya di masa lalu tetap menutup mulutnya. Tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Serius, bagaimanapun, itu bukan satu-satunya pengumuman yang harus saya buat. Anda lihat, saya telah berpikir panjang dan keras tentang beberapa hal, dan sekarang saya akhirnya mendapatkan kesimpulan saya. Hadirin sekalian, saya telah memutuskan bahwa sudah saatnya saya menyingkirkan semua hama keluarga. Mereka tidak akan pernah menjatuhkan keluarga kita lagi. Seru Takuya. Apa? Teriak beberapa futaba serempak. Secara alami, mereka bisa tahu apa yang Takuya maksudkan. Tetapi jika mereka diusir, mereka tidak akan bisa mengambil keuntungan dari situasi ini lagi. Pada titik ini, bahkan seringai awal Masaru telah menghilang. Membanting ujung tongkatnya ke lantai, Masaru kemudian meraung. Kamu tidak bisa membuat keputusan seperti ini sendirian. Jika kamu benar-benar ingin mengusir anggota keluarga, maka itu harus dilakukan melalui polling. Justru karena kami terus melakukan itu, keluarga kami berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah menerima bantuan Geral, kami akhirnya memiliki kesempatan untuk mengembalikan keluarga kami ke kejayaannya. Dengan itu, perubahan perlu dilakukan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menjadi satu-satunya yang memutuskan untuk keluarga. Siapapun yang ingin menentangnya bisa pergi, kata Takuya dengan mendengus. Meskipun dia tahu itu Masaru bermaksud baik, pembuatan perdamaian adalah alasan sebenarnya mengapa keluarga mereka terus menurun dari tahun ke tahun. Apakah kamu masih melihatku sebagai pamanmu? Menggeram, Masaru tersedak karena marah. Tergantung pada apakah kamu melihatku sebagai patriarkmu, balas Takuya sambil mengerutkan kening sebagai tanggapan. Kamu, teriak Masaru. Jelas tidak menyangka Takuya akan membalasnya. Menyaksikan Masaru menunjuknya dengan tangan gemetar tidak dapat berbicara karena betapa marahnya dia. Takuya hanya membuang muka sebelum menunjuk beberapa lainnya futabas dan berkata, hanya sedikit yang bisa tinggal. Bagi siapapun yang tidak menunjuk, silakan pergi. Aku akan memberimu waktu seminggu untuk memutuskan semua hubungan dengan keluarga. Dan jika tidak, aku akan memaksamu keluar. Yang dia tunjuk adalah anggota keluarga yang tetap tinggal di Manor, bahkan ketika keluarga mereka berada di titik terendah. Takuya tahu bahwa ini adalah orang-orang yang dengan tulus peduli pada keluarga daripada hanya ingin mendapatkan keuntungan. Kau ingin orang sebanyak ini pergi, teriak beberapa futaba. Jelas tidak menyangka Takuya akan memutuskan hubungan dengan begitu banyak dari mereka sekaligus. Ini tidak bisa diterima. Terlepas dari bagaimana mereka merespons, Takuya hanya mengangguk sebelum berkata, memang. Kamu bisa pergi sekarang, Patriark. Apakah kamu tidak melewati batas? Di sini, meskipun kami mungkin tidak memiliki manfaat apapun, kami masih bekerja keras untuk keluarga di masa lalu. Dengan mengatakan itu, kamu tidak bisa mengusir kami begitu saja, tanpa memberi kami alasan yang tepat. Menyatakan beberapa futaba, jelas tidak mau pergi begitu saja. Sekarang Geral telah memberi mereka keberuntungan yang begitu baik. Jika mereka pergi, mereka tidak hanya akan gagal mendapatkan manfaat dari keluarga lagi, tetapi mereka juga tidak akan bisa mendapatkan terlibat dengan konsorsium Faris. Takuya, kamu tidak bisa begitu saja membuat keputusan sepihak seperti ini, dan mengusir begitu banyak orang dari keluarga sekaligus. Bahkan jika kamu berhasil mendapatkan kontrak itu, kamu harus menyadarinya kamu hanya membawa keluarga ke kehancuran. Cemberut Masaru setelah sedikit tenang. Paman kedua, jika kamu bersikeras membiarkan mereka tinggal, aku akan mulai bertanya-tanya tentang tujuanmu yang sebenarnya. Bagaimanapun, aku sudah memutuskan. Keluarga ini tidak ingin ada kambing hitam di dalamnya.
Geram Takuya dengan nada tegas, membuatnya jelas bahwa dia sangat serius. Lagi pula, jika dia tidak melakukan ini sekarang, para pengisap darah ini hanya akan meninggalkan bisnis konsorsium Faris sampai keluarga itu kembali ke keadaan menyedihkan saat ini. Takuya telah mempelajari ini dengan cara yang sulit, dan tidak mungkin dia akan membiarkan sejarah terulang kembali. Bagaimanapun, Masaru yang jelas-jelas tidak mengira Takuya akan menentangnya secara terbuka mendapati dirinya semakin pucat saat dia bergumam, "Takuya, kamu." Tiba-tiba, Masaru memegangi dadanya sebelum jatuh ke tanah. Secara alami, ini mengejutkan semua orang. Mengetahui bahwa Masaru masih pamannya, Takuya pertama kali bereaksi dengan berlari ke arah pria yang pingsan itu sambil berteriak, "Paman kedua." Menyaksikan Takuya berlutut di sisinya sebelum membantunya berdiri, Masaru yang memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya sekarang dengan putus asa terengah-engah sambil berkata, "Pepil. Pil saya." Mengangguk sebagai tanggapan, Takuya mencari di sekitar mantel pamannya dan segera menemukan botol putih kecil. Sambil mengeluarkan pil hitam, Takuya lalu berteriak, "Air, cepat." Setelah mendengar itu, sekretarisnya pergi untuk mengambil segelas air. Begitu dia kembali, dia memasukkan pil itu ke dalam mulut Masaru sebelum memberinya air sambil menepuk punggungnya. Tak lama kemudian, warna mulai kembali ke pipi Masaru, mendorong semua orang untuk bernapas lega. Dengan pamannya sekarang baik-baik saja, Takuya kembali ke kursi utama. Melihat itu, Masaru menghela nafas berat sebelum menunjuk Takuya dengan tangan gemetar sambil berkata, kamu benar-benar mencoba membuatku kesal, kan? Katakan apa yang kamu inginkan. Tapi aku sudah memutuskan, Eiter Wei, bawa dia ke salah satu kamar tamu kami untuk beristirahat. Kecuali aku mengizinkannya, tidak ada yang bisa mengganggunya, perintah Takuya sambil menatap kroni-kroninya. Meskipun Takuya mengatakan itu, jelas sekali bahwa dia sebenarnya hanya menempatkan Masaru dalam tahanan rumah. Apapun masalahnya, kedua kroni itu hanya mengangguk sebelum mengangkat Masaru dan dengan cepat meninggalkan ruang tamu. Meskipun semua orang melihat itu, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Eiter Wei, dengan Masaru sekarang keluar dari gambar, Takuya berbalik untuk melihat keluarganya lagi sebelum bertanya dengan nada acuh tak acuh. Apakah pesanan saya tidak cukup jelas? Sekali lagi, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Lagi pula, karena Takuya sudah mati untuk mengusir mereka, mereka mengira jika mereka mengatakan hal lain, mereka hanya akan meninggalkan kesan yang lebih buruk pada Takuya. Menyingkir dari pandanganku dalam 5 menit, dan pastikan untuk memotong semua hubungan dengan keluarga. Aku hanya memberimu peringatan ini karena kita sesama klan. Aku tidak akan begitu baik di masa depan, geram Takuya yang tidak lagi kurang percaya diri karena kemitraan dengan Faris Konsorsium. Bagaimanapun, setelah saling memandang, mantan anggota keluarga Futaba perlahan meninggalkan ruang tamu. Meskipun mereka sejujurnya tidak sepenuhnya menolak gagasan untuk terus melecehkan keluarga, tidak ada yang berani memprovokasi Takuya lebih jauh saat ini. Lagi pula, mereka semua sangat menyadari orang macam apa dia, dan mereka memiliki perasaan bahwa dia akan menarik kembali pernyataannya cepat atau lambat dan membiarkan mereka kembali ke keluarga. Jika memang itu masalahnya, maka hanya masalah waktu sebelum mereka bisa mendapatkan keuntungan itu. Bagaimanapun, setelah mereka pergi, Takuya hanya bersandar di kursinya sebelum melambaikan tangannya yang sedikit gemetar sambil berkata, "Tutup pintunya." Menyaksikan Aiden mengangguk sebelum melakukan apa yang Takuya perintahkan, sang patriark kemudian melihat beberapa Futaba yang dia izinkan untuk tinggal yang dia tahu dengan tulus peduli dengan keluarga sebelum bertanya. Apakah menurutmu aku melakukan hal yang benar? Tentu saja, Patriark. Seandainya Anda mengizinkan mereka untuk tinggal, mereka pasti akan keluar dari bisnis seperti besok. Bagaimanapun, mereka tidak seperti yang seharusnya Anda lakukan. Fokus pada Patriark. Sekarang setelah kita mencapai kesepakatan dengan konsorsium Faris, kita akhirnya bisa membawa keluarga kita kembali ke masa kejayaannya. Benar, mereka seharusnya sudah ditendang keluar berabad-abad yang lalu. Ingat, jika bukan karena mereka, keluarga kita tidak akan mengalami keadaan yang menyedihkan ini. Saat para Futaba yang tersisa berteriak, jelas bahwa mereka sudah lama tidak puas dengan para pengisap darah itu. Meskipun menerima kontrak itu adalah hal yang menyenangkan untuk didengar, mereka sejujurnya bahkan lebih bahagia dengan fakta bahwa lintah-lintah itu akhirnya ditendang. Keluar, menggelengkan kepalanya dengan senyum halus. Takuya kemudian kembali ke fasad seriusnya sebelum menunjuk dua Futabas berdiri di dekatnya sambil menyatakan, "Baiklah, tenanglah. Aku akan menempatkan kalian berdua sebagai penanggung jawab bisnis konsorsium Faris.
Ingatlah untuk memperhatikan semua yang Anda lakukan dengan mereka. Kami hanya dapat mengambil bagian dalam kolaborasi ini karena bantuan Geralt. Jadi jika Anda mengacaukannya, jangan pernah berpikir untuk kembali ke keluarga. Jangan khawatir, Patriark, kami tidak akan mengecewakanmu atau Tuan Crawford, kata keduanya dengan nada hormat sambil bergantian menatap antara Geralt dan Takuya. Baiklah, bagaimanapun, Anda boleh pergi sekarang. Jika ada sesuatu yang muncul, saya pasti akan menghubungi Anda. Oh, dan saya juga akan mengirimkan nomor salah satu sekretaris konsorsium Faris kepada Anda nanti. Hubungi dia ketika kamu membutuhkannya nanti, jawab Takuya sambil bertepuk tangan. Sejujurnya, dia tidak bisa menyangkal bahwa mengusir begitu banyak orang sekaligus membuatnya merasa tidak nyaman. Pada saat mereka pergi, hanya 5 orang yang tersisa di ruang tamu. Berbalik menghadap Geralt dan putrinya, Takuya yang sekarang sedikit lengah didorong untuk mengatakan, "Yah, itu terjadi. Bagaimanapun, aku bertanya-tanya mengapa Suke tidak datang. Lagi pula, dia selalu yang pertama bergegas masuk setiap kali pertemuan keluarga diadakan." Dengan pemikiran itu, agak aneh bahwa dia tidak ada di sini lebih awal. Mengingat pertemuannya sebelumnya dengan Suke, Geralt berhenti sejenak sebelum berkata, "Aku ingin tahu apakah itu karena hubungannya dengan Hanyus. Kamu mengatakan itu, tetapi apakah kamu memiliki bukti bahwa dia benar-benar bersama mereka?" Gumam Takuya. Tiba-tiba terdengar sedikit waspada lagi. Tidak untuk saat ini. Tetap saja. Itu tidak mengubah fakta bahwa semua yang dia lakukan dan katakan padaku telah sangat mencurigakan. Jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Yah. Aku mengerti dari mana kamu berasal. Sejujurnya, saya juga merasa ada yang tidak beres dengan keluarga dalam beberapa tahun terakhir. Lagi pula, terlalu banyak perubahan yang terjadi tanpa peringatan. Dalam waktu singkat, keluarga itu akhirnya runtuh tanpa peluang untuk pulih. Terlebih lagi, bagaimana Hanyus mengetahui bahwa Fujiko berpartisipasi dalam kompetisi itu ketika mereka mencoba membunuhnya? Seseorang dari keluarga itu pasti seorang pengadu. Gumam Takuya sambil menganalisis situasi dengan cemberut. Kalau dipikir-pikir, aku cukup yakin bahwa militer Jepang juga menjaga kerahasiaan identitasku. Dengan pemikiran itu, selain dari keluarga kami, tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya. Saya berpartisipasi dalam kompetisi, gumam Fujiko. Semakin penasaran. Begitu, jadi kemungkinan semua informasi yang datang dari dalam keluarga kita agak tinggi. Meskipun kita tidak dapat memastikan bahwa itu Suke, tidak dapat disangkal bahwa ketidakhadirannya hari ini sedikit aneh, jawab Takuya sambil mengelus jenggotnya. Setelah memikirkannya sebentar, Geralt terdorong untuk bertanya, apakah menurutmu dia ada di rumah Hanyu? Lagi pula, jika dia benar-benar ingin membalas dendam padaku karena membuatnya merangkak di bawah selangkanganku, aku berasumsi targetnya adalah Hanyus. Namun, karena aku baru saja mengancam mereka sedikit lebih awal, aku yakin mereka tidak akan berani menyerang kita. Dengan pemikiran itu, dia mungkin akan tinggal bersama mereka, untuk saat ini. Sejujurnya, mengingat kembali, Suke adalah orang yang paling mungkin melakukan semua ini. Jika kamu mengatakannya seperti itu mulai masuk akal. Jika ada pengadu di keluarga kami, Suke benar-benar orang yang paling mungkin memberi tahu Hanyus. Jawab Takuya yang sejujurnya curiga pada Suke sejak keluarga mereka mulai jatuh. Tentu saja tidak membantu bahwa selama bertahun-tahun, kecurigaan Takuya terhadap Suke semakin dalam. Cukup menyedihkan. Meskipun nalurinya menunjuk pada Suke sebagai pengadu, Takuya tidak pernah bisa mengumpulkan bukti kuat. Apapun masalahnya, Fujiko yang sangat ingin menemukan orang yang telah membawa begitu banyak kerugian bagi keluarganya lalu dengan tidak sabar bertanya. Nah, bagaimana menurutmu agar kita mendapatkan lebih banyak bukti? Sayangnya, bahkan aku tidak tahu untuk saat ini. Jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Yah, bagaimanapun, jangan repot-repot tentang dia dulu. Kita harus fokus pada kolaborasi kita dengan Faris. Konsorsium, meskipun kita secara alami akan melawan jika Hanyus mulai mencari masalah lagi. Sampai saat itu, kita tidak boleh membiarkan mereka menghalangi kemajuan kita dengan kolaborasi. Lagi pula, nasib keluarga kita tergantung padanya. Gumam Takuya setelah menarik napas dalam-dalam. Takuya, misalnya, tidak mau menerima kejayaan keluarganya itu, telah berlangsung selama beberapa abad akan berakhir hancur di tangannya. Setelah mendengar itu, Geralt hanya menjawab, tinggalkan saja Hanyus dan Kanagawas kepadaku. Itu, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Kakak Geralt. Kamu tidak hanya membawa kontrak bisnis ini ke keluarga kami,
Tetapi kamu juga membantu kami menghadapi musuh kami. Gumam Takuya sambil menghela nafas panjang. Yah, karena kita sudah saling kenal cukup lama. Kurasa sudah saatnya aku meminta bantuanmu sebagai balasannya. Jawab Geralt sambil sedikit menyipitkan matanya. Sudah sekitar sebulan sejak dia terakhir kali datang ke Jepang. Dan dia benar-benar tidak ingin untuk menunda ini lebih jauh. Sementara dia masih akan membantu menyelesaikan semua masalah Futaba sebelum dia pergi. Semakin cepat dia mengetahui tentang rahasia Pulau Kerinduan, semakin cepat dia bisa mulai merencanakan bagaimana menyelamatkan saudara perempuan dan orang tuanya. Katakan saja dan aku akan membantumu, kata Takuya sambil cepat-cepat duduk tegak. Fujiko sendiri hanya bisa menahan napas. Akhirnya tiba saatnya baginya untuk mencari tahu mengapa Geralt sangat membantu mereka. Setelah berbalik untuk melihat Aiden dan Master Ghost yang keduanya mengangguk sebagai tanggapan, Geralt lalu menunjuk Liontin Fujiko sebelum berkata, inilah yang perlu saya bantu. Jadi, kamu butuh bantuan untuk bertunangan dengan Fujiko. Jika itu masalahnya, aku bisa mengatur pernikahan hanya dalam beberapa hari. Jawab Takuya. Senyum lebar sekarang di wajahnya. Mendengar itu, Fujiko yang sejujurnya masih sangat menyukai Geralt mau tak mau memerah saat dia berseru. Ayah. Apa yang kamu katakan? Batuk canggung sebagai tanggapan. Geralt yang tidak ingin kesalahpahaman ini menjadi lebih buruk cepat mengklarifikasi. Yang saya maksud adalah Liontinnya. Liontin, tanya Takuya dan Fujiko serempak jelas bingung. Memang, sebenarnya, saya datang ke Jepang untuk mencari keturunan suku Seadong. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, saya sampai pada kesimpulan bahwa Futabas tampaknya hanya itu. Lagi pula, kenapa lagi Nona Fujiko memiliki Liontin khusus itu? Jelas Geralt. Mendengar itu, Fujiko memegang Liontinnya sebelum bertanya, bukankah ini hanya Liontin biasa? Meskipun dia merasa aneh bahwa itu selalu keren untuk disentuh, dia tidak pernah terlalu memikirkannya. Jadi, kamu benar-benar tahu tentang suku itu, gumam. Takuya yang tampil jauh lebih tenang dari putrinya. Menyaksikan Takuya lalu menyatukan kedua tangannya. Geralt hanya mengangguk ketika dia berkata, memang. Itulah alasan mengapa saya datang ke sini sejak awal, lihat. Bagaimanapun, mari kita bicarakan ini di tempat lain. Kata Takuya sambil mengeluarkan sebatang rokok sebelum memimpin kelompok itu ke tempat yang tampak seperti lemari biasa. Saat membuka laci paling atas, semua orang menatap dengan mata terbelalak saat Takuya menekan tombol rahasia di dalamnya. Setelah itu, salah satu dinding yang telah dihias dengan lukisan dan kaligrafi tiba-tiba mulai bergeser. Menatap ruang rahasia yang sekarang terungkap, yang terkejut Fujiko tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sejak kapan ini ada di sini? Dia, tentu saja, sangat terkejut. Bagaimanapun, dia telah tinggal di sini sepanjang hidupnya. Bagaimana dia tidak tahu tentang tempat ini? Bertentangan dengan reaksi Fujiko. Ketika Geralt, Aiden, dan Master Ghost melihat ruangan itu, mereka tidak bisa menahan senyum. Lagi pula, ini berarti mereka telah menebak dengan benar. NS Futabas benar-benar keturunan suku Seadong. Eiterwei. Saat memasuki ruangan, Takuya membalik saklar lain. Mendorong satu-satunya bola lampu menyala. Cahaya dengan cepat memperlihatkan sebuah meja antik dengan 4 bangku di sekelilingnya tepat di tengah ruangan. Dari seberapa berdebu semuanya, jelas tidak ada orang yang datang ke sini selama bertahun-tahun. Setelah meniup debu dari meja, Takuya duduk sebelum bertanya. Sekarang, sebelum hal lain. Bagaimana kamu belajar tentang suku Seadom sejak awal? Sambil mendesah sebagai tanggapan, Geralt kemudian berkata, nah, kakek saya ada di Pulau Kerinduan sekarang, dan dia menculik orang tua dan saudara perempuan saya. Tidak dapat menemukan pulau itu sendiri. Saya akhirnya mengetahui bahwa suku Seadom memiliki akses ke sana, yang mendorong saya untuk datang ke Jepang di tempat pertama. Saya mengerti. Dan bagaimana Anda membuat hubungan antara Pulau Kerinduan dan suku Seadom? Tanya Takuya. Dari peta laut di sini. Jawab Geralt sambil mengambil peta laut dari jaketnya sebelum meletakkannya di depan Takuya. Melihat itu, Master Ghost kemudian menambahkan, beberapa waktu lalu, sebuah pulau tiba-tiba muncul di peta, dan kami melihat sebuah suku kuno melakukan semacam ritual di atasnya. Setelah sedikit menggali, kami menyadari bahwa suku tersebut dikenal sebagai suku Seadom, dan mereka berada di Jepang. Sementara kami berasumsi bahwa kami akan mencari jarum di tumpukan jerami. Tidak ada dari kami yang bisa menebak bahwa kami tidak sengaja akan bertemu dengan Nona Fujiko. Sementara saya tahu bahwa peta ini milik suku Seadom. Itu hanya karena pengetahuan yang diturunkan dari nenek moyang saya. Sejujurnya,
Ini adalah pertama kalinya saya melihat peta ini juga. Gumam Takuya dengan menghela nafas setelah melihat peta sebentar. Lalu, apakah kamu tahu bagaimana kita bisa sampai Pulau Kerinduan? Atau paling tidak, bagaimana kita bisa menemukannya? Dari apa yang kita ketahui, pulau itu tampaknya mengapung di laut dan hanya dapat ditemukan melalui metode khusus. Seperti yang dikatakan Master Ghost, pulau itu muncul di peta sekali. Tetapi tidak pernah lagi sejak itu. Jawab Geralt dengan sedikit cemberut saat dia melihat ke arah pulau itu. Yah, seperti yang mungkin sudah Anda duga, suku Seadom dulu mendiami pulau itu. Meskipun itu sudah berabad-abad yang lalu, meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tahu bagaimana menuju ke sana. Jangan khawatir, saudara. Karena kamu telah banyak membantu keluargaku, aku pasti akan menemukan cara untuk membawamu ke sana. Kata Takuya sambil mulai memutar ingatannya. Berharap dapat mengingat detail tentang pulau dan suku Seadom. Tak lama setelah itu, Takuya berjalan ke rak buku dan mulai membolak-balik buku di sana. Melihat itu, Fujiko yang masih kesulitan memproses semua ini mau tak mau bergumam. Aku, bahkan belum pernah mendengar tentang suku Seadom atau Pulau Kerinduan sampai saat ini. Sejujurnya, sekarang dia tahu tujuan sebenarnya Geralt. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Lagi pula, dia awalnya mengira dia melakukan semua ini untuknya. Sebenarnya, dia hanya sangat membantu keluarganya untuk mendapatkan informasi. Meskipun dia merasa bahwa semua ini terlalu berlebihan, ini hanyalah kenyataan dari situasinya. Apapun masalahnya, Geralt hanya menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit ketika dia menjawab. Jika saya tidak menemukan peta, saya juga tidak akan tahu tentang semua ini. Beberapa saat kemudian Takuya kembali dengan sebuah buku berdebu di tangannya. Menyerahkannya kepada Geralt. Dia kemudian berkata, buku ini berisi sejarah menyeluruh dari keluarga kami. Meskipun saya tidak yakin apakah yang Anda butuhkan ada di sini. Tolong biarkan saya melihatnya. Jawab Geralt. Matanya berkilat-kilat karena dia dengan cepat mulai membalik-balik halaman. Namun, semakin dia membalik, semakin banyak antusiasmenya turun. Ternyata, ini benar-benar hanya sebuah keluarga buku sejarah. Bahkan kata-kata Pulau Kerinduan tidak disebutkan di dalamnya. Terlebih lagi, dari apa yang telah dikumpulkan Geralt, catatan pertama buku itu dimulai sekitar 500 tahun yang lalu, yang mungkin ketika suku Seadom pertama kali meninggalkan pulau. Dengan pemikiran itu, Geralt terdorong untuk bertanya, apakah ini satu-satunya buku? Sayangnya, itu satu-satunya yang relevan yang berhasil saya temukan. Apakah tidak ada yang relevan bagi Anda di sana? Menjawab Takuya sambil menggelengkan kepalanya. Setiap buku di ruangan ini telah diberi label sesuai dengan isinya. Dan meskipun ada banyak hal yang harus dilalui, Takuya tahu bahwa leluhurnya hanya menyimpan buku-buku yang lebih penting di sini. Dengan kata lain, catatan tentang suku Seadom dan Pulau Kerinduan mungkin tidak akan disimpan di sini. Sayangnya, tidak, buku ini hanyalah catatan dari semua yang terjadi pada keluargamu. Kata Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Merasa sedikit frustrasi, lihat. Sayangnya, ruangan ini sudah berisi segala sesuatu yang diturunkan dari nenek moyang saya. Sementara saya telah diberitahu bahwa saya adalah keturunan suku Seadom dan saya ingat ayah dan kakek saya menyebutkan Pulau Kerinduan. Saya tidak pernah benar-benar diberitahu bagaimana menuju ke sana. Gumam Takuya. Merasa tidak enak karena tidak bisa membantu Geralt. Aku bertanya-tanya apakah liontin Nona Fujiko adalah kunci dari semua ini. Kata Master Ghost tiba-tiba saat dia melihat liontinnya. Dari pertama kali dia melihatnya, dia sudah tahu bahwa item itu spesial. Dan Master Ghost tahu pasti bahwa barang-barang seperti itu biasanya merupakan barang yang lebih berguna. Ini, gumam Fujiko sambil melepas liontinnya. Itu hanya tebakan. Tentu saja. Tapi itu sesuatu. Jawab Master Ghost sambil menggelengkan kepalanya. Yah, apapun masalahnya. Aku yakin pada akhirnya kita akan memecahkan kodenya. Kata Takuya sambil menyalakan sebatang rokok. Memang, bagaimanapun. Sekarang setelah Anda tahu tentang situasi saya, tolong jangan beritahu ini kepada siapapun. Karena ini menyangkut keselamatan orang tua dan saudara perempuan saya. Jika terjadi kecelakaan, saya khawatir saya akan melakukannya. Memaafkan itu dengan mudah. Kata Geralt sambil mengepalkan tinjunya. Mengerti, jawab Takuya dan putrinya sambil mengangguk. Dengan mengatakan itu, setelah duduk di ruang rahasia lebih lama, kelompok itu akhirnya pergi bersama sebelum berpisah. Setelah tiba di kamarnya, Geralt menunggu Master Ghost dan Aiden masuk juga sebelum menutup pintu di belakangnya. Setelah itu selesai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di tempat tidurnya.
merasa sedih. Lagi pula, selama ini, dia hanya berasumsi bahwa begitu dia menemukan suku Seadong, misteri Pulau Kerinduan akan ada di dalam tas. Sekarang setelah keadaan berubah seperti ini, dia menyadari betapa naifnya dia memikirkan hal itu. Lagi pula, sekarang dia memikirkannya, suku Seadom adalah suku kuno. Dengan pemikiran itu, bahkan jika dia punya berhasil menemukan keturunan dari suku itu, segala sesuatu dari masa lalu seharusnya sudah bisa diprediksi hanyut oleh waktu. Hanya mengetahui siapa leluhur mereka jelas tidak cukup. Merasakan ketidakpuasan Geralt, Master Ghost dengan cepat bertanya, "Yah, sekarang kita tahu bahwa Futaba tidak dapat membantu kita sampai di sana. Haruskah kita tetap tinggal?" Mari kita tunggu sebentar," gumam Geralt sambil mendesah. Sejujurnya, dia juga tidak yakin apa yang terbaik untuk situasi mereka saat ini. Tetap saja, untuk berpikir bahwa satu-satunya keunggulan mereka selama ini tidak berguna. Dan bagaimana jika kita masih tidak dapat menemukan apapun setelah sedikit? Tanya Tuan Hantu. Kita akan membicarakannya kalau begitu. Selain itu, kita masih harus membantu Futabas dengan masalah mereka sebelum pergi. Ingat, ketika membantu orang lain, kita perlu melihatnya. Jawab Geralt sebelum menyalakan sebatang rokok dan mengisapnya 2 kali. Sudah memprediksi apa yang akan dikatakan Geralt. Master Ghost kemudian mengangguk sebelum berkata, "Baiklah. Kami akan melakukan apapun yang Anda minta." Mendengar itu, Aiden yang merasa tidak enak pada Geralt lalu menambahkan, "Mengapa kita tidak mengambil Kanagawa dan Hanyus langsung keluar? Dengan begitu, kita akan dapat dengan cepat mulai menyelidiki bagaimana menuju ke Pulau Kerinduan lagi." Pertimbangkan itu," jawab Geralt dengan senyum pahit. Saat ini, banyak pikiran yang mengganggu pikirannya. Pertama, dia tidak tahu bagaimana keadaan orang tua atau saudara perempuannya di pulau itu. Terlebih lagi, tidak mudah hidup dalam penyamaran sepanjang waktu sementara musuh-musuhnya tetap berada di tempat terbuka. Sejujurnya, Geralt tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mempertimbangkan untuk membiarkan anak buah Will menangkapnya sehingga dia akhirnya bisa pergi ke Pulau Kerinduan. Namun, jika dia melakukannya, maka risiko dia gagal masih cukup tinggi. Lagi pula, siapa yang tahu bagaimana mereka akan menguncinya begitu dia sampai di sana? Jika dia akhirnya kehilangan nyawanya, maka semuanya akan benar-benar hilang. Either Geralt kemudian mengirim keduanya pergi sebelum berbaring di tempat tidurnya untuk memikirkan semuanya. Ketika pagi tiba, Geralt dibangunkan oleh ketukan di pintu, diikuti oleh seseorang yang berkata, "Mer. Crawford, Ketua Faris Konsortium telah datang, dan dia mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Anda." "Derek di sini," gumam Geralt sambil menggosok matanya sebelum berguling dari tempat tidur. Setelah mengenakan jaketnya dan keluar dari kamarnya, Geralt menyadari bahwa orang di pintu adalah orang yang dipilih Takuya tadi malam untuk berurusan dengan konsorsium Faris. Setelah melihat Geralt, anggota keluarga Futaba yang pergi dengan Takusu kemudian dengan cepat menjawab. Memang, setelah bertemu dengannya sebelumnya, dia bersikeras bahwa dia mengikuti kita kembali. Tidak berani menolak, kami hanya membawanya kembali ke Manor. Dengan itu, silakan bertemu dengannya, Tuan Crawford. Kami benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Aku akan melakukannya. Pimpin jalan, kata Geralt sambil mengingat betapa Derek telah banyak membantu. Derek sendiri terlihat gugup mondar-mandir di pintu. Lagi pula, dia sangat menyadari betapa mendadaknya kunjungannya. Dan dia benar-benar khawatir bahwa ini akan mengecewakan Geralt. Meski begitu, dia tahu dia harus datang. Lagi pula, dia tidak bisa bertemu dengan Geralt selama bertahun-tahun. Dengan seberapa banyak Geralt bergerak, Derek sangat khawatir bahwa dia tidak akan dapat melihat Geralt lagi sampai beberapa tahun lagi berlalu jika dia tidak bergerak sekarang. Ketakutannya, bagaimanapun, dengan cepat menghilang ketika dia melihat Geralt berjalan ke arahnya. Tersenyum lebar, Derek kemudian berlari ke dalam Manor sambil melambaikan tangannya sambil berteriak, "Brother Geralt." Menyaksikan Derek mengeluarkan sebungkus rokok sebelum menawarkan satu kepadanya, Geralt menerima satu sebelum menjawab sambil tersenyum. "Jadi, apa yang membawamu ke sini pada hari yang cerah ini? Hanya ingin melihatmu, jujur. Lagi pula, jika aku melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu berapa lama sebelum kita bisa bertemu lagi?" Kata Derek sambil menyalakan rokok. Geralt sambil menyeringai malu. "Dan di sini saya pikir Anda membutuhkan bantuan saya dengan sesuatu," canda Geralt sambil tertawa. "Oh, tolong, Saudara Geralt. Seolah-olah aku akan meminta bantuanmu mau tidak mau. Namun, jangan ragu untuk meminta lebih banyak bantuan dariku jika kamu membutuhkannya."
Jawab Derek sambil tertawa, sambil menggelengkan kepalanya. Gerald kemudian menarik jaketnya lebih dekat ke arahnya karena pagi di awal musim gugur agak dingin sebelum berkata, bagaimanapun, mari kita bicara di dalam. Mengangguk sebagai tanggapan, Derek kemudian mengikuti Gerald sampai ke ruang tamu rumah Futaba. Meskipun beberapa pelayan telah membersihkan ruang tamu sebelum mereka tiba, begitu mereka melihat Gerald memimpin tamu, mereka buru-buru pergi. Eiterway. Begitu Derek duduk, dia berdeham sebelum berkata, jadi, jika Anda bertanya-tanya bagaimana saya sampai di sini, itu karena saya meminta Futaba yang bertanggung jawab atas kolaborasi untuk membawa saya ke sini. Saya harap kedatangan saya tidak mengganggumu dengan cara apapun. Memahami bahwa Derek hanya khawatir bahwa dia telah meninggalkan kesan buruk padanya. Gerald kemudian menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab. Tidak sama sekali, oh, syukurlah. Aku sangat khawatir kau akan kesal. Tetap saja. Untuk bisa bertemu denganmu lagi setelah bertahun-tahun. Sungguh beruntung, kata Derek sambil menyeringai. Baiklah. Sekarang kamu terdengar aneh. Jawab Gerald dengan alis yang sedikit terangkat. Terkekeh sebagai tanggapan. Derek kemudian menjentikkan rokoknya sebelum mencondongkan tubuh sedikit ke depan ketika dia berkata. Yah, sejujurnya. Aku juga datang ke sini hari ini untuk memberitahumu sesuatu. Aku berasumsi kamu benar-benar membutuhkan bantuanku. Tanya Gerald sambil menyilangkan kakinya. Jauh dari itu, saya berencana menyerahkan 30% dari saham Faris Konsortium untukmu. Jawab Derek sambil menggelengkan kepalanya. 30%, kata Gerald sambil mengangkat alis. Dengan seberapa tinggi peringkat konsorsium Faris tidak hanya di Jepang, tetapi juga di seluruh Asia. Gerald tahu pasti bahwa mendapatkan bahkan 3% dari saham perusahaan itu akan cukup bagi sebuah keluarga untuk hidup mewah selama beberapa generasi. Berdasarkan perkiraan kasar, Gerald memperkirakan bahwa 30% sahamnya mungkin berjumlah 10 miliar dolar. Bingo, aku sudah merencanakan untuk memberitahumu ini selama bertahun-tahun, meskipun aku tidak pernah bisa menemukanmu. Dengan itu, sekarang kita akhirnya bertemu lagi. Terimalah penawaran saya. Saya sudah membeli beberapa saham perusahaan, dan saya akan mentransfernya kepada Anda nanti. Jawab Derek dengan anggukan. Matanya berkobar penuh gairah. Dari kelihatannya, dia benar-benar ingin Gerald punya uang setelah jeda sejenak. Gerald hanya terkekeh sebelum berkata. Apakah kamu tidak khawatir bahwa aku akan mengambil alih perusahaanmu setelah kamu menyerahkan sahamnya kepadaku? Jadi bagaimana jika Anda melakukannya? Anda menyelamatkan hidup saya. Jika Anda tidak memberi saya kesempatan untuk hidup, saya tidak akan bisa memulai konsorsium Faris di tempat pertama. Selain itu, kamu bukan tipe orang yang melakukan hal seperti itu. Jawab Kerekan. Meskipun pertemuannya dengan para bandit itu telah terjadi tahun lalu, dia masih mengalami mimpi buruk tentang hal itu. Mimpi buruk di mana Gerald tidak pernah datang untuk menyelamatkannya, mengakibatkan kepalanya dipenggal oleh kapak. Dengan pemikiran itu, setiap kali dia bangun dengan keringat dingin, rasa terima kasihnya kepada Gerald semakin kuat dan semakin kuat. Bagaimanapun, setelah mendengar itu, Gerald menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri sambil berkata, menyelamatkanmu hanyalah masalah kecil bagiku. Jadi aku benar-benar tidak dapat menerima bagianmu. Namun, jika Anda masih bersikeras, saya bersedia menerima tawaran itu. Meskipun sebagai imbalannya, kita tidak dapat bertemu lagi. Yang mana, itu, gumam Derek. Jelas tidak menyangka Gerald akan mengatakan itu. Kesampingkan itu, katakan dengan jujur, apakah keluarga Futaba saat ini mampu memenuhi persyaratan perusahaan Anda untuk kolaborasi? Tanya Gerald sambil berusaha mengubah topik pembicaraan. Mendengar itu, ekspresi Derek berubah sedikit serius saat dia menjawab. Sayangnya, mereka tidak bisa. Seberapa besar celahnya? Tanya Gerald yang mengharapkan jawaban itu. Lagi pula, sementara keluarga lama Futaba mungkin bisa melakukannya. Lintah-lintah itu merusak segalanya dengan mengganti kerja tim dengan keserakahan akan uang. Gerald, misalnya, tahu bahwa Derek hanya menawarkan Futaba kontrak besar sejak Derek telah tertarik untuk menyenangkan dia. Sementara ini akan memungkinkan keluarga Futaba untuk menghidupkan kembali. Gerald jujur khawatir bahwa keputusan Derek akhirnya akan kembali membebani dia. Bahkan, itu mungkin dapat mempengaruhi konsorsium Faris secara keseluruhan. Dan Gerald benar-benar tidak ingin Derek menderita kerugian hanya karena dia ingin membantunya. Membersihkan tenggorokannya, Derek kemudian berkata, "Yah, aku akan mengatakan hal-hal terus terang kalau begitu. Silakan, hanya ada kita berdua di sini sekarang. Katakan apapun yang ada di pikiranmu." Jawab Gerald dengan anggukan. "Yah,
Seperti yang kamu katakan, jaraknya agak lebar. Karena kita pernah bekerja bersama beberapa tahun yang lalu, aku samar-samar ingat keluarga itu cukup mampu. Namun, setelah berdiskusi dengan mereka dalam beberapa hari terakhir, sayangnya saya menemukan bahwa kemampuan keluarga telah sangat menurun, gumam Derek sambil menghela nafas. Sejujurnya, jika Geralt tidak memintanya untuk membantu mereka, dia tidak akan melakukannya. Memberi Futaba kesempatan sama sekali. Setidaknya sejak dia mengetahui bahwa keluarga mereka dalam kondisi yang sangat buruk. Sejujurnya, kamu bisa memberi mereka kontrak yang lebih sederhana. Kamu tahu, apapun yang cukup baik itu akan membantu mereka pulih. Setelah itu, Anda dapat memberi mereka kontrak yang lebih standar. Jawab Geralt sambil membelai janggutnya yang belum dipotong. Saya telah memikirkannya juga. Meskipun pada akhirnya, saya hanya mengatakan kepada sekretaris saya untuk melonggarkan persyaratan. Sebagai tindakan pencegahan, saya juga telah memilih sekelompok staf teknis dan personel manajemen perusahaan yang akan menuju ke perusahaan keluarga Futaba untuk membantu mereka dalam beberapa hari. Dengan itu, ini seharusnya tidak menjadi masalah pada akhirnya, kata Derek. Itu bagus untuk didengar, jawab Geralt dengan anggukan. Memang, namun, Anda benar-benar tidak perlu khawatir tentang hal ini. Saya tahu apa yang saya lakukan. Jadi seharusnya tidak ada masalah yang tidak terduga, kata Derek sambil mengangguk sebagai tanggapan. Pada akhirnya, dia masih orang yang telah mendirikan kerajaan bisnis besar. Dengan mengatakan itu, berurusan dengan masalah kecil seperti ini tidak masalah baginya. Menyenangkan mendengarnya, jawab Geralt sambil tersenyum sebelum menyeruput teh. Tersenyum kembali, Derek kemudian diminta untuk bertanya, jadi, berapa lama Anda berencana untuk tinggal di sini, Saudara Geralt? Saya sendiri tidak terlalu yakin, jujur. Kurasa aku akan tinggal sampai masalahku selesai, jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun dia mengatakan itu, dia tahu bahwa jika dia benar-benar harus pergi dengan cepat, maka yang dia butuhkan hanyalah 1 hari untuk sepenuhnya mengalahkan Kanagawa, dan hanyus dari muka planet ini. Itu, tentu saja, hanya jika dia benar-benar harus pergi. Lagi pula, sekarang Takuya menyadari tujuannya. Ada kemungkinan sang patriark bisa tiba-tiba menemukan atau mengingat hal-hal tentang Pulau Kerinduan. Selain itu, bahkan jika Geralt meninggalkan Jepang, dia tidak memiliki petunjuk lebih lanjut. Namun, jika Takuya tidak dapat menemukan apapun pada akhirnya, hanya tinggal di sini juga akan membuang-buang waktu. Ini adalah pikiran yang cukup banyak di kepalanya setelah meninggalkan ruang rahasia malam sebelumnya. Masalah, Broter Geralt. Beritahu saya apa itu dan saya mungkin bisa membantu Anda, kata Derek saat dia mendekati Geralt. Aku tahu kamu ingin membantu, tapi ini bukan sesuatu yang bisa kamu bantu, jawab Geralt dengan senyum yang sedikit pahit. Kita tidak akan tahu sampai kamu memberitahuku, kan? Kata Derek, menolak untuk menyerah. Tidak ingin berbicara tentang suku Seadom dan Kerinduan Island, Geralt memutuskan untuk bertanya. Kalau begitu katakan padaku, berapa banyak yang kamu ketahui tentang Yamasitas? Geralt, misalnya, cukup yakin bahwa Derek pernah mendengar tentang Yamasitas sebelum setelah tinggal di sini begitu lama serta desas-desus bahwa ada ninja dalam keluarga itu. Berdasarkan apa yang sekarang dia ketahui tentang ninja, Geralt bertanya-tanya berapa banyak yang sebenarnya diketahui Derek tentang mereka. Tidak tahu banyak tentang mereka, sayangnya. Yang aku tahu adalah bahwa Yamasitas tidak memiliki hubungan dengan keluarga atau konsorsium lain. Terlebih lagi, ada desas-desus bahwa ada ninja di keluarga itu. Meskipun panggilan omong kosong tentang itu, gumam Derek setelah berpikir sejenak sambil menggelengkan kepalanya. Teh tahu, kan? Jawab Geralt dengan senyum halus. Mengapa? Apakah Anda memiliki konflik dengan keluarga itu? Diminta kerekan. Tidak sama sekali. Aku hanya ingin tahu tentang mereka, jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Begitu, yah. Mereka adalah keluarga yang aneh. Salah satu yang paling aneh di Jepang. Sebenarnya, gumam Derek sambil memikirkan mereka. Cukup banyak, juga. Karena kita sudah berbicara tentang keluarga di sini. Apa yang kamu ketahui tentang Hanyus dan Kanagawa? Tanya Geralt. Yah, Kanagawa adalah salah satu keluarga terbesar di negara ini. Dan mereka terus-menerus melakukan transaksi bisnis dengan konsorsium Faris. Adapun Hanyus, yang saya tahu adalah bahwa mereka adalah keluarga pembunuh. Saya tidak tahu banyak tentang mereka, jawab Derek dengan sedikit cemberut. Berapa tidak banyak? Tanya Geralt yang sejujurnya merasa bahwa Hanyus adalah masalah yang lebih besar. Lagi pula, dengan begitu banyak pembunuh di keluarga itu, jika dia tidak menangani mereka semua sekaligus,
maka dia pada akhirnya akan menyebabkan masalah yang tidak perlu pada dirinya sendiri. Maksudku, aspek apa yang kamu maksud? Menjawab Kerekan. Semua yang kamu tahu tentang mereka. Bagaimana ini? Setelah kamu kembali, tulis semua yang kamu ketahui tentang kedua keluarga itu sebelum mengirimkan hasilnya kepadaku. Kata Geralt dengan nada serius. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.